Ya, ini contohnya ini sudah sesuai ya kalau untuk kelompok ini jumlah, jenis, dasar hukumnya. Cuman nanti dasar hukumnya diupdate lagi saja untuk peraturan-peraturan yang terkait. Kemudian masuk ke insentif dan disinsentif. Coba diklik ya. Terima kasih. Nah, untuk ini jenis insentif dan disinsentifnya disesuaikan dengan kegiatan. Jadi kegiatan yang ada di zonasi tadi. Misalnya tadi ada zona industri. Zona industri ada insentif atau disinsentifnya begitu. Nanti baru dijelaskan maksudnya insentifnya apa, disinsentifnya apa, kemudian sumbernya dari mana seperti itu. Jadi ya ini boleh disebutkan jenisnya apakah dia fiskal atau non fiskal itu boleh, tapi yang utama adalah disesuaikan dengan zona yang ada di wilayah studi kalian. Karena kan untuk zona ini kan bisa berbeda-beda ya dari tiap wilayah studi seperti itu. Jadi untuk pengenaan insentif dan disinsentifnya pun pasti akan berbeda karena tadi zonanya berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan zonanya yang ada di zonasi itu tadi ya, data yang ada di zonasi. Makanya tadi di zonasi itu yang dibutuhkan adalah tadi jenis zonanya itu ada berapa, kemudian jenisnya apa saja seperti itu. Oke, clear ya sampai sini ya. Lanjut ke sanksi. Coba diklik sanksinya, Dewa Ayu. Halo? Sudah Bu kalau di saya. Oh, belum muncul. Yang lain muncul nggak ini sanksinya? Enggak, saya belum pindah ke sanksi. Masih ngelag ya kayaknya. Udah, oke. Nah, ini juga sudah tepat ya untuk sanksinya. Bisa dilihat, bisa menggunakan contoh yang dari kelompok ini, kelompok apa tadi, Jepara ya tadi ya, untuk jenis kasusnya, kemudian dasar pengenaan sanksinya apa, jenis sanksinya itu apa, administrasi atau sanksi pidana, kemudian pelanggarannya apa, regulasi yang digunakan apa. Ini bahkan dimasukkan alasan disebut pelanggarannya itu apa. Ini sudah tepat. Nah, kalau misalnya kalian tidak menemukan sanksi di wilayah studi kalian, bagaimana begitu? Kalian bisa melihat kembali lagi ya, bahwa untuk perizinan, insentif, disinsentif, serta sanksi itu dasarnya adalah zonasi. Jadi kalian lihat nih kegiatan-kegiatan yang ada di zonasi. Yang mungkin terjadi pelanggaran itu apa sih? Misalnya di zonasi itu ada permukiman di sempadan gitu ya. Nah itu nanti kalian bisa tulis di sanksi ini kemungkinan sanksi yang mungkin terjadi ya, pelanggaran terhadap sempadan sungai misalnya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan si zonasi tadi. Makanya kegiatan yang di zonasi ini harus diidentifikasi dulu secara tepat sebelum berjalan ke perizinan, kemudian insentif serta sanksinya seperti itu. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Iya. Gimana, Kim? Ibu. Hakim? Oke, terima kasih. Kamu tadi saya panggil nggak ada ya kayaknya? Tadi ini Bu, apa namanya, sinyal saya mati-mati Bu. Tadi mati lampu juga Bu. Baru join tadi sekitar jam berapa tadi? Jam 10.30 hampir. Mohon maaf ya Bu. Iya, saya absen ya. Ya, kenapa Kim? Jadi mau bertanya terkait intensif dan disintensif dan mungkin secara keseluruhan juga Ibu. Insentif dan disinsentif, bukan intensif. Iya. Insentif. Insentif dan disinsentif. Iya, seperti itu Ibu. Nah, jadi permasalahannya itu mungkin yang akan secara keseluruhan juga itu adalah untuk lampiran yang ada di RT RW itu
kayak terpisah gitu loh Bu dari dokumen RT RW-nya yang di Kabupaten Jepara. Nah, kemudian ketika kami cari untuk lampirannya itu kami tidak menemukannya Bu gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian mengenai ininya apa namanya insentif dan disinsentif ini itu datanya nggak ada Ibu. Jadi saya nyarinya itu pakai keyword yang berkaitan kayak gitu-gitu, itu malah dapatnya seperti berita aja kayak gitu, berita bahwa akan perancangan dokumen ini kayak gitu-gitu doang kayak gitu. Terus ketika saya dapat salah satu filenya itu hanya menjelaskan tentang insentifnya aja kayak gitu. Terus di situ pun yang dijelaskan tidak secara mendetail. Jadi kayak bukan lampiran secara utuh tapi cuman insentifnya aja itu, Bu. Itu gimana, Ibu ya? Nah, sama seperti tadi ya sanksi ya. Kalau misalnya datanya tidak ada, kalian lihat zonasinya. Jadi insentif dan disinsentif yang mungkin dikenakan untuk zonasi yang ada di wilayah kalian itu apa begitu. Misalnya tadi di kegiatan yang dizonasi ada atau program juga bisa dilihat ya, di program ada arahan pengembangan kawasan industri. Berarti kan kalau ada arahan pengembangan industri bisa jadi kalian memberikan insentif ya ke wilayah industri tersebut supaya berkembang seperti itu. Begitu pula sebaliknya, misal ada pembatasan di zonasi ya, ada pembatasan di kawasan X seperti itu. Nah, nanti tinggal disinsentifnya mengikuti dari tadi zonasi itu. Makanya di-clearkan dulu yang di zonasi kalian seperti itu. Makanya ini kan nyambung ya antara tabel 1 dengan lainnya. Terutama karena kegiatan-kegiatan pengendalian seperti perizinan, insentif, dan disinsentif, kemudian sanksi itu berhubungan dengan zonasi. Jadi acuannya adalah di zonasi itu tadi, gitu Kim. Jadi disesuaikan saja. Nggak apa-apa kalau misal datanya tidak ada di RT RW, tinggal kalian lihat dari itu tadi, dari zonasinya, dari kegiatan kalian yang ada di wilayah studi. Gitu. Jadi bukan kalau di dokumennya tidak ada pengenaannya, berarti kan yang mungkin bisa dikenakan apa gitu. Gitu Kim. Oke, terima kasih Bu. Terkait ininya Ibu, kayak sezonasi tadi yang dimaksud oleh Ibu Bintang tadi gimana Ibu ya? Soalnya beberapa kami juga sempat cari juga kan per zonasi seperti itu. Nah itu mungkin keyword kami yang kurang tepat atau gimana, tapi kami tidak menemukannya juga Ibu. Jadi untuk data di Jepara itu gimana Ibu? RT RW-nya sudah ketemu? Kalau RT RW-nya ketemu hanya apa namanya file isinya aja gitu loh. Jadi salah satu pernah saya lihat itu tulisannya isi RT RW kayak gitu. Kan biasanya ada kayak lampiran satu, lampiran itu dan segala macam seperti itu. Tapi di situ cuma tulisannya isinya aja gitu. Itu gimana Ibu ya? Untuk Bentar aksesnya. saya cek file saya ya, RT RW Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara. Nah, di RT RW itu dia ada ketentuan umum untuk zonasinya, Kim. Jadi kegiatan apa saja sih zona kira-kira untuk ya arahan ini ya, arahan zonasinya. Karena kan kalau di RT RW belum detail sebenarnya, tapi dia ada zonasinya, kegiatan yang untuk di Kabupaten Jepara itu ada.
Di lampiran 5-nya kalian belum dapat. Itu kan ada beberapa lampiran tuh. Untuk aksesnya itu dapatnya dari mana Ibu ya? Oh, kalian belum dapat ya berarti lampirannya. Ya, Ya, nanti saya share ya untuk RT RW yang lengkapnya dengan lampiran. Nanti kalian bisa cek di situ untuk zona-zonanya, bisa disesuaikan dari situ. Untuk Kabupaten Jepara. terima kasih Ya, Ibu. nanti saya share lagi ya untuk filenya. Ya, berarti nanti yang diperbaiki itu ya untuk Kabupaten Jepara ya. Ya Disesuaikan Ibu. lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sedikit Ibu boleh yang terakhir. Ya. Oke. Untuk apa namanya? Kayak data-data seperti itu Ibu, kan beberapa mungkin dari teman-teman sekalian juga kesulitan juga untuk mengakses apa namanya data lengkap dari RT RW dan segala macam. Nah, itu kira-kira untuk aksesnya itu di mana Ibu ya? Yang lebih lengkap soalnya kemarin kami satu kelompok itu sempat cari-cari malah dapatnya berita-berita doang Ibu. Atau Ibu ada referensi buat download seperti itu? Di PU ini PU provinsi sudah cari belum? Webnya PU provinsi. Jadi langsung ke web instansinya, terus tulis keywordnya seperti itu Ibu ya? Kalau di Cipta Karya Provinsi itu dia ada list seluruh RT RW seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Oke. Itu biasanya langsung beserta lampirannya juga ya Bu ya? Jadi lengkap satu itu juga? Pusdataru Jateng Provinsi. Nanti bisa dicek aja. Kalau misalnya nggak ketemu nanti saya share juga datanya di Pusdataru. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi? Ya, ada lagi pertanyaan? Kenapa Muhammad Sahlan? Sahlan mana? Saya belum absen, saya sudah masuk room. Tidak ada suaranya, memang dari tadi tidak ada suaranya. Sahlan, belum absen ya Sahlan ya? Oke, saya absen. Sudah Kabupaten Jepara, saya lanjutkan lagi ya, kelompok lain. Selanjutnya saya pilih kelompok Rembang. Halo Ibu. Ya. Ya, tunggu sebentar ya Bu. Dea yang menampilkan. Ya. Ibu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di sini ada tabel kebutuhan data program utama perwujudan struktur ruang. Di mana yang pertama ada perwujudan pusat kegiatan yang mempunyai 4 sub. Sub yang pertama yaitu pemantapan fungsi peran dan kemampuan pelayanan wilayah sebagai pusat kegiatan lokal atau PKL yang mempunyai 4 poin. Lalu di sub kedua, ada pemantapan fungsi peran dan kemampuan pelayanan wilayah sebagai pusat kegiatan lokal promosi atau PKLP yang mempunyai 4 poin. Lalu di sub ketiga ada pemantapan fungsi peran dan kemampuan wilayah sebagai pusat pelayanan kawasan atau PPK yang mempunyai 4 poin. Lalu yang terakhir ada perwujudan pusat pelayanan lingkungan atau PPL yang mempunyai 3 poin. Lalu D boleh ke bawah. Kedua, ada perwujudan sistem prasarana yang mempunyai 5 sub. Yaitu yang kedua, ada perwujudan sistem jaringan transportasi yang mempunyai 8 poin. Sub kedua, perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan yang mempunyai 5 poin. Sub ketiga, ada perwujudan sistem jaringan telekomunikasi yang mempunyai 3 poin. Yang keempat, perwujudan sistem jaringan sumber daya air yang mempunyai 4 poin. Yang kelima, ada perwujudan prasarana lingkungan yang mempunyai 12 poin. Yang mempunyai sumber dana dari APBN, APBD, inventaris swasta, dan atau kerjasama pendanaan. Lalu di program utama 2, dia boleh pindah program utama kedua. Udah, Itu Tar. LS apa ya? LS ya? LS. Bentar, Bu, bentar. Terus itu kok idem-idem apa ya? Idem itu sama, Bu, maksudnya. Sama atasnya. Ya masa ditulis gitu idem. Ya, Bu. Diperbaiki. Kalau yang LS itu dari lampiran RT RW, Bu. Oh, iya. Oke, lanjutkan. Lalu di program utama yang kedua, ada perwujudan sistem prasarana yang mempunyai 5 sub. Sub pertama adalah penetapan kawasan lindung. Lalu sub kedua ada kawasan yang memberi perlindungan kawasan di bawahnya atau kawasan resapan air. Lalu sub ketiga adalah pelestarian kawasan perlindungan setempat. Lalu sub keempat ada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. Sub kelima adalah kawasan rawan bencana alam. Yang mempunyai sumber dana dari APBN, APBD, inventaris swasta, dan atau kerjasama pendanaan.
Selanjutnya, tabel kebutuhan data pengendalian pemanfaatan ruang. Itu kan ada beberapa tab tuh program utamanya ya. Ada dua tab itu apa? Yang satu pola ruang, yang satu struktur ruang. Yang mana, Ibu? Program utama itu. Dibedakannya berdasarkan apa? Karena Pola ada sama struktur, Bu. Pola sama struktur ya. Iya, Ibu. Yang pertama struktur, yang kedua barusan itu pola. Oke, lanjutkan dulu. Lalu yang ada kebutuhan data pengendalian pemanfaatan ruang. Yang pertama ada peraturan zonasi, di mana sub pertama ada pengaturan sistem perkotaan yang mempunyai 3 poin. Nih, belum berubah. Oh, sebentar, Ibu. Sudah saya ubah, Ibu. Ya, sudah. Nge-lag ya tadi. Ya. Ya, di sub pertama ada pengaturan sistem perkotaan yang mempunyai 3 poin. Lalu di sub kedua ada pengaturan sistem perdesaan. Lalu ada sistem jaringan transportasi yang mempunyai 4 poin. Lalu ada sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan telekomunikasi, sistem prasarana lingkungan. Yang mempunyai ketentuan umum peraturan zonasi dan ketentuan umum kegiatan di bawahnya. Dan semuanya bersumber dari tahun 2011. Sumbernya ada dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Rembang Pasal 43 Ayat 2. Dan Pasal 49, 48, 47, 46, 45 ayat 5, 45 ayat 4, 45 ayat 3, 45 ayat 2, dan pasal 44. Selanjutnya, dia ke peraturan zonasi. Udah, Tar. Yang pertama ada kawasan lindung, lalu ada ketentuan umum peraturan zonasinya, yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 14 Tahun 2011, pada pasal 50 ayat 2. Lalu kawasan resapan air, ketentuan umum peraturan zonasinya, yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 14 Tahun 2011, pada pasal 50 ayat 3. Lalu kawasan sepadan pantai dan pantai berhutan bakau, yang bersumber dari Peraturan Daerah Rembang Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 50 Ayat 4. Kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk atau embung atau bendung. Yang ketentuan umum peraturan zonasinya bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pada Pasal 50 Ayat 5. Lalu kawasan sepadan mata air. Ketentuan umum peraturan zonasinya bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 50 Ayat 6. Kawasan sepadan irigasi bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 50 Ayat 7. Ruang terbuka hijau perkotaan yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 14 Tahun 2011
Pasal 50 ayat 8, kawasan cagar alam bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 14 tahun 2011, pasal 50 ayat 9, kawasan taman wisata alam yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011, pasal 50 ayat 10, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011, pasal 50 ayat 11, kawasan rawan gelombang, pasang, atau abrasi pantai, bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011, pasal 50 ayat 12, kawasan rawan banjir, bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 14 tahun 2011, pasal 50 ayat 13, kawasan tanah longsor, yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011, pasal 50 ayat 14. Dan yang terakhir adalah kawasan lindung geologi yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011, pasal 50 ayat 15. Lalu dalam zona berdasar kepala ruang wilayah kabupaten ada kawasan budidaya. Ada kawasan hutan produksi, hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pemukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan peruntukan budidaya lainnya, dan kawasan peruntukan pertanahan dan keamanan. Yang terakhir ada kawasan bumi perkemahan. Yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011. Bisa dilanjut, Dea. Tabel kebutuhan data peraturan zonasi berdasarkan kawasan strategis. Udah tampil belum, Bu? Baru ini belum ganti ya? Masih yang peraturan zonasi yang 2 ya? Iya, yang kawasan strategis. Yang pertama ada kawasan Ini penunjang. Yang strategis ini sudah yang ketiga. Oh, sudah berubah nih tempatnya. Ya, silahkan. Iya, Ibu. Yang pertama ada kawasan penunjang ekonomi yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011, pasal 52 ayat 2. Sebentar. Lalu yang kedua ada kawasan daya dukung lingkungan hidup yang bersumber dari Daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011, pasal 50 ayat 3. Selanjutnya ada perizinan, tabel kebutuhan data perizinan pemanfaatan ruang. Sudah tampil, Ibu? Sudah muncul. Ada berapa itu ya jumlah izinnya? Ada 5, Ibu. 5, hanya 5. Izin Iya. lainnya apa nih kira-kira? Ada nggak datanya? Yang lainnya. Sebentar. Soalnya buat cari data insentif-disinsentif, perizinan sama sanksi, kelompok kami masih kesulitan, Bu. Bagian cari data itu. Sudah ke DPM PTSP-nya? Webnya DPM PTSP.
Sebentar. Siapa? Bagiannya siapa ini? Temannya lain mungkin bisa membantu, Tarisa. Halo, Bu. Ya. Siapa Oh, ini yang ngomong? Eliana, Bu. Oh, Eliana. Yang perizinan Gimana? itu yang perizinan baru dapat dari RT RW, belum cari yang lain, Bu. Nanti coba dicek di MPTSP-nya. Biasanya sudah Iya. ada webnya, itu dia punya datanya. Baik, Bu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi, Tarisa, tadi perizinannya ini. Kemudian untuk peraturannya, ya kalau ini peraturannya disesuaikan ya. Ini kan nggak cuma dari, ini kan sumbernya berarti cuma dari RT RW ya. Nanti disesuaikan lagi kalau sudah ada detail perizinannya yang lain, nanti disesuaikan antara peraturannya bukan cuma RT RW itu, ada peraturan yang lain. Baik, Ibu. Iya. Oke, dilanjutkan lagi. Ya. Di data perizinan pemanfaatan ruang ada izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan terakhir ada izin lainnya. Izin lainnya itu ada ketentuan izin usaha pertambangan, perhubungan, perkebunan, wisata, industri perdagangan, dan pengembangan sektor lainnya. Yang bersumber dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59. Selanjutnya ada insentif dan disinsentif. Sudah tampil, Ibu? Iya, sudah. Di bidang Nah, ini administratif, disinsentifnya ya ada. apa Ibu? Iya, disinsentifnya masih kosong ya ini ya. Ada yang di perangkat, Bu. Nah, itu di perangkat disinsentifnya masih kosong. Yang masih kosong perangkat disinsentif untuk pemanfaatan ruang, Bu. Nah, iya, masih kosong kan berarti. Coba deh ya yang tampilin yang satu lagi, soalnya ada 2 tabel, yang satu kosong, yang satu udah ada. Ini salah file Ini jangan-jangan. disinsentifnya? Ya, belum ada, Bu. Emang belum ada. Saya bingung. Ya, Ibu belum ada yang disinsentifnya. Nah, ini nanti sama ya catatannya kalau dari saya seperti yang tadi kelompok sebelumnya. Kalau misalnya dia tidak ada, disesuaikan aja dengan zonanya. Tadi kan zonanya udah cukup lengkap nih yang tempat kalian tuh. Cuman kalau di tempat kalian kan tadi malah detail lagi ada jenis datanya segala macam. Sebenarnya saya tidak minta sampai ke situ ya, hanya ketentuan umumnya saja. Kemudian ketentuan umum, kalau ada ketentuan umum untuk intensitas bangunan ya dimasukkan. Kemudian keterangannya itu ke sumber-sumber pengenaannya tuh dari mana gitu ya. Maksudnya dasar hukumnya apa sih untuk untuk zonasi itu, untuk ketentuan umum zonasi kegiatan tersebut. Misalnya kawasan perlindungan setempat, di kawasan sempadan sungai, dia itu menggunakan permen apa, misalnya ada peraturan Menteri SDM terkait sempadan sungai. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam itu, seperti itu. Tidak nggak sampai ke tadi jenis jasanya segala macam, tapi nggak apa-apa sih kalau kalian mau memasukkan itu juga bisa. Cuman Iya, Ibu, soalnya tidak sampai gitu. iya. Kenapa? Kalau kemarin kalau sama Bu Tias kan itunya juga ada. Nah, kita kira itunya juga dimasukin. Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya udah. Ya itu Iya. kemudian, ya berarti nanti untuk insentif disinsentifnya ini disesuaikan juga ya untuk kegiatannya. Nah, itu ini sudah yang diinsentifkan, sudah muncul beberapa nih pengembangan kawasan industri.
Ini harus sesuai dengan yang ada di kegiatan zonasi maupun di program indikasi program utama begitu ya, bahwa di lokasi kalian itu akan ada pengembangan kawasan industri sehingga diperlukan insentif. Contohnya seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak, ini ya, di sarana prasarana yang digunakan seperti itu. Nah, kemudian diberikan sumber datanya. Ya. Iya. Sumbernya dari mana seperti itu. Ini ditambahkan itu saja. Oke, lanjut saja berarti ya, ini belum selesai berarti untuk insentif disinsentif. Lanjut ke sanksi. Ya. Iya. Ada 4 jenis pelanggaran, ada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar itu 5. 4-nya udah ketulis. Yang pertama, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar ketentuan umum peraturan zonasi. Yang kedua, ada pemanfaatan ruang tanpa izin diterbitkan berdasarkan RT/RW kabupaten. Yang ketiga, ada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RT/RW kabupaten. Yang keempat, ada pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RT/RW kabupaten. Yang kelima, ada pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. Ini ada contoh kasusnya nggak? Misalnya pemanfaatan ruang dengan izin yang diperbolehkan dengan prosedur yang tidak benar ini di mana misalnya gitu, di lokasi mana gitu, ada contoh kasusnya? Mungkin Hari Akbar bisa jawab, soalnya ngerjain dia. Seperti yang kelompok sebelumnya tadi ya, itu kan sudah lengkap itu yang kelompok sebelumnya itu, Kabupaten Jepara itu. Mungkin baik, temannya Ibu. Mana? Siapa tadi? Hari Akbar. Iya. Mana Hari Akbar? Halo, assalamualaikum. Iya Bu. Iya, di situ aku belum masukin kasus-kasusnya Bu. Oh, kenapa belum dimasukkan? Iya, masih bingung soalnya. Bingung kenapa? Aduh. Kenapa? Bingung kenapa? Benar Bu. Masih bingung itu apa kayak buat tabelnya masukin per kasusnya gitu. Iya, coba nanti sesuaikan aja dengan. Iya, nanti aku tambahin ya. Kan ya. Oke. Sudah berarti ini ya sampai sanksi ya. Kelompok Kabupaten iya, Ibu. Mana tadi? Kabupaten Rembang. Rembang ya. Iya. Ya. Ibu, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih ya Tarisa. Iya Ibu, sama-sama. Iya. Lanjut lagi satu kelompok lagi ya. Saya mau kelompoknya Kota Pekalongan. Oke, Kota Pekalongan silahkan. Ini sepertinya lumayan lengkap yang Kota Pekalongan. Kelompoknya Tiara ya? Iya Bu, baik. Sebentar ya Bu. Ya, sudah muncul ini. Silahkan. Halo Bu, suara saya masuk kan nih Bu? Ya, masuk. Nah, ini ada perwujudan struktur ruang
Ini yang bagian A, ada perwujudan sistem pelayanan. Itu ada dua. Itu yang pertama pembangunan pusat pelayanan, sama ada pengembangan pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan. Terus bagian B itu ada perwujudan sistem prasarana kota. Yang pertama itu sistem transportasi darat. Nah, itu di dalamnya ada prasarana jalan, ada prasarana terminal, prasarana jalan kereta. Terus yang kedua ada sistem transportasi laut. Yang ketiga sistem jaringan listrik. 4 sistem jaringan telekomunikasi. Dibagi jadi 2 lagi, ada jaringan terestrial sama jaringan satelit. Terus yang 5 ada jaringan sumber daya air. Terus yang keenam ada sistem pengendalian daya rusak air. Terus ada bagian C itu infrastruktur perkotaan. Itu ada 5 poin. Ada penyediaan air minum kota, terus yang kedua sistem pengolahan air limbah, 3 sistem persampahan, 4 sistem prasarana drainase kota, sama yang 5 pengembangan pedestrian dan street furniture di kawasan City Walk Setono. Terus kita ada bagian 3. Bagian 3 itu perwujudan pola ruang. Nah, di dalamnya ada terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang bagian A itu kawasan lindung. Nah, kawasan lindung ada 4 bagian lagi, itu kawasan perlindungan tempat, terus 2 kawasan cagar budaya, 3 kawasan rawan bencana, sama 4 kawasan RTH. Nah, terus yang bagian B itu kawasan budaya. Kawasan budaya ada 7 bagian di dalamnya. Yang pertama ada kawasan penuntukan pertanian, kawasan penuntukan perikanan, 3 kawasan penuntukan perumahan, terus 4 kawasan penuntukan perdagangan dan jasa, yang 5 kawasan penuntukan perkantoran, 6 kawasan penuntukan industri, sama 7 kawasan pariwisata. Terus lanjut lagi ke mana? Ke peraturan zonasi. Mana sih itu? Iya, peraturan zonasi. Nah, ini ada kawasan perlindungan setempat dengan pola ruang, contohnya itu ada sepadan sungai, sepadan pantai. Terus ada kawasan ruang terbuka hijau. Ini contohnya ada hutan kota, taman kota, sepadan jalan, taman rekreasi, TPU, sepadan instalasi, sepadan jalan KA, sama pekarangan, pemukiman, dan fasilitas umum. Terus ada kawasan cagar budaya. Ini contohnya kawasan heritage, lapangan Jetayu, sama kawasan tradisi Syawalan. Ada di Kelurahan Kerapiak Lor sama Kelurahan Kerapiak Kidul. Terus ada kawasan rawan bencana. Itu ada di kawasan rawan bencana banjir sama kawasan rencana kawasan rawan bencana rob. Terus ada kawasan rawan bencana alam geologi, terus kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, terus kawasan buat perumahan, kawasan perdagangan jasa, kawasan buat perkantoran, terus peruntukan industri, kawasan buat pariwisata, terus ada ruang bagi kegiatan sektor informal, evakuasi bencana, terus ruang terbuka non hijau, sama yang terakhir ruang peruntukan pertahanan dan keamanan negara. Terus lanjut ke perizinan. Nah, untuk kegiatan perizinan ini terbagi menjadi ada 5 jenis. Ada izin lokasi atau pemanfaatan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha industri, izin gangguan, sama izin penanaman modal.
Untuk izin lokasi itu jumlah perizinannya di Kota Pekalongan menurut hasil rekap pada tahun 2019 ada 67 jumlahnya, ada 67 perizinan. Terus IMB ada 589, izin usaha industri ada 5, izin gangguan 0 kasus, sama izin prinsip modal juga 0. Lanjut bagian insentif dan disinsentif. Ini ada rencana pemanfaatan ruang, ada 12 poin. Ada pengembangan kawasan perlindungan setempat, 2 pengembangan kawasan cagar budaya, 3 pengembangan kawasan rawan bencana, 4 pengembangan kawasan peruntukan pertanian, 5 pengembangan kawasan peruntukan perikanan, terus 6 peruntukan perumahan, 7 peruntukan perdagangan jasa, 8 peruntukan perkantoran, 9 peruntukan pariwisata, 10 ruang terbuka hijau, peruntukan industri, sama yang terakhir non hijau, ruang terbuka non hijau. Terus ada perangkat disinsentif pemanfaatan ruang berdasarkan kawasan. Ini juga ada 12 bagian di dalamnya. Yang pertama pengembangan kawasan perlindungan setempat, kedua pengembangan kawasan cagar budaya, 3 pengembangan kawasan rawan bencana, 4 pengembangan kawasan peruntukan pertanian, peruntukan perikanan, terus pengembangan kawasan perumahan yang belum memiliki sarana prasarana yang lengkap, 7 pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang belum memiliki lahan parkir dan prasarana yang memadai. Terus 8 ada pengembangan kawasan pariwisata yang tidak memberikan lahan parkir yang berakibat kemacetan. Terus 9 ada pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, 10 pengembangan kawasan ruang terbuka hijau, 11 pengembangan kawasan industri yang belum memiliki kawasan limbah yang layak, 12 pengembangan ruang terbuka non hijau. Terus perangkat insentif dan disinsentif berdasarkan bidang itu ada meliputi 3 bidang, administratif, ekonomi, sama fisik. Terus sanksi, lanjut sanksi. Nah, untuk sanksi sendiri ada 3 jenis. 3 jenis, yaitu ada sanksi administratif, perdata, sama pidana. Nah, terus ini kita juga ada contoh kasusnya. Kasus pertama, ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Pekalongan Utara, itu di Jalan Pasir Kencana Kota. Dasar pengenaannya pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Nah, sanksinya dia masuk ke sanksi administratif sama sanksi pidana dan atau sanksi pidana. Jenis pelanggarannya perubahan fungsi. Regulasinya itu ada di Perda Kota Pekalongan nomor 30 tahun 2011. Sumber kita dari Bapeda. Nah, alasan disebut pelanggarannya itu karena alih fungsi lahan di daerah Pekalongan di Jalan Pasir Kencana yang dibangun rumah penduduk merupakan kawasan pariwisata. Hal ini sangat berbahaya karena apabila terjadi rob, rumah-rumah tersebut akan terendam banjir. Terus kasus 2. Kasus 2-nya itu kawasan Heritage Citayu masih adanya pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pedagang kaki 5 yang menggunakan badan jalan. Dasar-dasar pengenaannya itu pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Sanksinya sama, itu masuk ke administratif dan atau sanksi pidana. Jenis pelanggarannya itu perubahan fungsi ruang tidak sesuai dengan RT/RW Kota Pekalongan. Regulasinya sama, itu di Perda Kota Pekalongan nomor 30 tahun 2011. Sumbernya kita dapat dari Bapeda. Nah, alasan disebut pelanggaran karena kawasan Heritage Citayu yang seharusnya steril karena padat dan ramai
Jadi ketidaksesuaian lahan atau ruang karena badan jalan banyak ditentukan bagi tempat pedagang kaki lima. Terus kasus yang terakhir kita ada ketidaksesuaian penggunaan lahan tepi jalan umum di kawasan Kota Pekalongan diubah menjadi lahan parkir. Dasar-dasar pengenaannya itu ada pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang berlaku oleh pejabat berwenang. Nah, sanksinya dia kena administratif dan atau sanksi pidana. Terus jenis pelanggarannya itu melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, pemberi izin yang dapat dikatakan tidak sah. Regulasinya itu ada di Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan parkir. Sumbernya sama juga dari Bapeda. Terus alasan disebut pelanggarannya karena kawasan tepi jalan umum Kota Pekalongan dijadikan tempat parkir, dapat menyempitkan ruas jalan, sehingga mengganggu pengguna jalan umum di Kota Pekalongan. Udah sih Bu, ini apa? Sudah. Iya. Kamu kenapa Pak Raffi? Kok kayaknya lemes banget? Presentasi ngomongnya. Enggak Bu, begini. Emang orangnya gitu Bu. Emang kayak gitu suaranya. Lemesan Iqbal kayaknya Bu. Aduh. Kenapa? Lemesan Iqbal. Gimana sih cowok kayak gitu? Yang tegas tau ngomongnya loh. Iya Bu. Oke, coba buka tab yang zonasi itu. Jadi kalau untuk pemanfaatannya udah clear ya, tadi sudah per poin pemanfaatannya. Nah, ini untuk yang zonasi ini sudah oke sebenarnya, cuman nanti ditambahkan lagi untuk ini kan ada ketentuan umum intensitas bangunannya, ini nggak ada kalau yang di kawasan perlindungan sepanjang sungai nggak ada ketentuan intensitas bangunannya. Oh itu turun ada lagi ya, bawah ya? Bawahnya apa? Coba turun dong. Oh, oke. Yang bawah ada, yang atas memang nggak ada ini untuk tempatannya. Ibu izin menjawab. Iya. Kalau seperti yang tertera di Perda, memang hanya beberapa kawasan yang mempunyai ketentuan kawasan bangunan, Bu. Nah, itu kan sumbernya dari RT RW berarti, tapi kalian belum cari sumber yang lain berarti untuk sempadan sungai, misalnya dari permennya adakah ketentuan intensitas bangunan untuk sempadan sungai seperti itu sudah dicari belum? Jadi untuk keterangannya ini ya boleh dikasih keterangan, tapi ini kan kosong ya, daripada kosong diganti aja sumbernya. Misalnya tadi kalau yang bawah ada KDB KLB yang lain itu kan berarti dari RT RW nih, ya kan? Misalnya ini kawasan yang tercagar budaya, kawasan tradisi, swalayan, kayak gini kan, itu sumbernya dari RT RW kan ini. Yang di terakhir itu diganti aja sumber. Baik, Ibu. Jadi sumbernya mana? Nanti misalkan yang untuk sempadan sungai ini tidak harus dari RT RW ya, jadi bisa sumber dokumen peraturan teknis yang lain, misalnya dari dari permen atau PP. Kalau PP terlalu tinggi ya, mungkin permen itu dari permen seperti itu, atau mungkin ada perda lainnya yang mengatur tentang itu bisa dimasukkan juga gitu. Nanti ditambahkan untuk ini ya zonasinya. Ini bagiannya Prilly tadi. Kebetulan bagiannya Prilly sama Fani, Bu. Oh ya, nanti ditambahkan. Siap, Bu. Kemudian ke perizinan.
Perizinan. Ada berapa nih izinnya tadi ya? 6 ya? Iya, Bu. 6 ya. Nah, ini nanti diupdate lagi ya untuk peraturannya ya. Peraturan dasar yang digunakan itu. Ini kan kebanyakan dari Perda ya, ada sih yang dari undang-undang, tapi beberapa yang permennya belum dimasukkan. Terutama yang IMB nih, sering sekali tidak mengacu permen IMB-nya ya. Jadi sebenarnya ada permen IMB, jadi bisa diacu seperti itu. Nanti untuk kelompok lain juga, untuk permennya silahkan diupdate lagi untuk ini. Tapi pada dasarnya formatnya seperti ini ya, sama seperti yang kelompok mana tadi ya? Yang pertama tadi ya, Kabupaten Jepara ya, sepertinya kayak gini juga tadi formatnya. Nanti disesuaikan lagi untuk permen-permennya. Kemudian insentif dan disinsentif. Insentif dan disinsentif ini juga sudah oke sebenarnya. Nah, sumber datanya ini juga nanti bisa disesuaikan ya untuk insentif. Nah, ini kalau yang tadi ya untuk Kabupaten Palembang ya tadi sebelumnya. Bisa dicontoh untuk tabel ini ya sesuai dengan kegiatan yang ada di rencana pemanfaatan ruang. Jadi kegiatannya apa saja yang bisa dikenakan insentif dan disinsentif. Misalnya ini ada rencana pengembangan kawasan pelindungan setempat. Nah, insentifnya apa sih? Bisa kemudian perizinan, imbalan, subsidi prasarana. Kemudian dikasih keterangan, maksudnya apa sih pengembangan kawasan pelindungan setempat yang bisa dikenakan insentif. Itu. Kemudian sumbernya juga bisa diberikan. Nah, tadi saya bilang ya, bukan sumbernya sebenarnya bukan hanya dari Perda saja. Kalau mengisi ini ya nggak diharuskan dari Perda saja, bisa kalian ambil dari sumber lainnya begitu, bisa dari permen ya, terutama permen sih biasanya. Kalau Perda itu kan Perda memang sudah di daerah, tapi biasanya Perda itu juga mengacu ke permen karena untuk dokumen teknisnya yang ada di permen seperti itu. Jadi nanti ini dicek lagi untuk ketentuan sumber datanya selain dari Perda seperti itu. Oke, ini clear ya. Ibu, saya mau bertanya. Silahkan. Untuk sumber data, tadi kata Ibu bisa diambil juga dari permen gitu-gitu yang selain dari Perda kan. Itu nanti dimasukinnya ke deskripsi atau bagaimana penjelasannya? Di sumber data. Hanya di sumber data. Kalau misalnya ketentuannya beda ya dari Perda dengan permen, baru nanti dikasih deskripsi. Kalau misalnya deskripsi berdasarkan Perda itu seperti apa, kalau yang berdasarkan permen itu seperti apa gitu. Tapi kalau sama, sumbernya dimasukkan langsung aja ke sumber data itu. Perda dan permen. Baik, Ibu, terima kasih. Oke ya, berarti ini oke. Sanksinya, saya pikir untuk sanksinya tadi juga sudah oke, sudah sesuai ya. Ya, itu nanti tinggal diupdate lagi beberapa ya ini, yang untuk kelompok Kota Pekalongan. Ya, baik, Bu. Oke ya, kelompok Kota Pekalongan ada yang mau tanyakan lagi? Ada lagi tanyakan sudah? Oke ya, Kota Pekalongan ya. Ya, terima kasih ya, Salah Raffi. Ya, kelompok kita lanjutkan lagi atau kalau saya lihat tadi kurang lebih sama ya untuk kelompok lain, masalahnya beberapa sama. Mungkin ada kelompok yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan hasilnya yang mungkin berbeda atau punya pertanyaan terkait pengisian tabelnya. Ada? Ada? Tidak ada lagi? Ibu bertanya, Ibu.
Oke, saya Hakim, NIM 09. Mengenai tadi yang Ibu bilang, linknya itu saya cari Bu ya, itu dari Jepara, saya tidak menemukan juga Ibu. Jadi di Jepara Dari itu mana kan ya? di apa namanya yang PU tadi. Terus saya coba cari, mungkin saya salah link atau gimana, ada di Jateng Prof dan Pusdataro kayak gitu. Nah, yang di Jateng Prof itu ketika saya cari untuk data RT RW itu ada, tapi apa namanya, untuk yang keseluruhan itu hanya daftar perdanya aja. Nah, ketika saya cari perdanya itu tidak ada di sini. Tapi ketika saya cari untuk RT RW seperti itu untuk Jepara juga tidak ada Ibu, tapi dari apa namanya RT RW lainnya, daerah lainnya itu ada. Itu bagaimana Ibu ya? Oh, Jeparanya nggak ada? Oh, nanti saya share aja, Kim. Nanti saya share. Iya, yang terima Jepara. kasih. Ya. Tapi bisa kalian, ya portal-portal itu bisa kalian manfaatkan ya pada saat mencari data. Jadi selain kalian browsing mungkin dari Google langsung, kalian bisa langsung ke instansinya masing-masing. Dia biasanya sudah punya portal informasi data. Apalagi sekarang ya zaman informasi sangat terbuka begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada Feni Aprisal, gimana? Iya, Ibu. Di sini saya mau tanya, kan saya dari kelompok Kabupaten Magelang itu dapat bagiannya itu ke insentif sama disentif. Nah, tadi dari 3 kelompok itu yang paling banyak dikomen sama Bu Bintang itu kan bagian insentif sama disentif. Sebelumnya ya, sebelumnya boleh share screen nggak, Bu? Soalnya kelompok kita itu udah ngerujukin peraturan lain gitu. Coba ya. Iya, bentar ya, Bu. Ya. Ibu, apakah udah terlihat? Ya, sudah terlihat. Nah, itu kan ya. Jadi itu Bu, apa sebelumnya itu kayak kesulitan kan Ibu. Saya pikir untuk perincian secara pasti insentif sama disentif itu udah tertera di RT RW per kayak apa zonasi gitu kan Bu. Ternyata untuk di RT RW itu hanya kayak insentif fiskalnya apa, non fiskal itu apa. Nah, jadi saya cari peraturan lain. Nah, salah satunya itu saya nemu yang untuk pengembangan kawasan hutan lindung. Di sana itu tentang permen yang isinya itu udah ada perincian secara pasti gitu loh Bu. Jadi dibahas kalau untuk hutan lindung insentifnya apa aja. Jadi saya cantumin itu Bu. Tapi di sini saya nggak ngasih deskripsi, gimana Bu? Apa harus dikasih? Ya betul, ini bisa digunakan ya. Ini bisa digunakan untuk format tabelnya. Ini kalian sudah bisa memasukkan peraturan lainnya untuk sumber insentif dan disinsentifnya. Nanti diberi keterangan saja bahwa misalnya ya pengenaan insentif yang ada di peraturan menteri itu deskripsinya apa, itu bisa ditambahkan ya untuk melengkapi apa dari tabel ini. Ini sudah tepat, ini sudah benar penggunaannya. Ini. Iya. Iya, makasih Bu. Magelang ya, kabupaten ya. Kabupaten iya, Magelang. Ya. Magelang. Jadi bisa ditambahkan deskripsinya. Iya, makasih Bu. Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi, Faisal, gimana Faisal? Iya Ibu, izin bertanya Bu. Iya. Kebetulan kan saya kebagian yang sanksi Bu. Nah itu tuh saya dan kita itu cari jurnal-jurnal itu yang dari sekian banyak jurnal itu yang bisa digunakan itu cuma 3 Bu. Misal kalau
Itu kasusnya, Bu. Itu jurnal kasusnya, Bu. Misal kalau kasusnya itu ambil dari kayak berita terus di portal-portal dinas. Enggak apa-apa. Boleh berarti ya, Bu? Boleh. Portal dinas itu biasanya di Bapeda dia juga nyebutkan seperti itu. Atau di dinasnya. Jadi ada berita-berita terkait pelanggaran itu bisa dimasukkan. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Gilang Arti gimana? Iya Bu, izin bertanya Ibu, berhubungan dengan data perizinan di Kabupaten Kendal itu, kami itu belum menemukan jumlah dari perizinannya yang tertera di Excel. Kami itu sudah mengecek di beberapa instansi Bu, seperti BPS, terus juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tapi belum menemukan jumlah perizinannya. Kira-kira solusinya itu gimana ya, Bu? Kalau jenis perizinannya sudah ketemu? Sudah, Ibu. Sudah, ya udah nggak apa-apa. Kalau jumlahnya memang nggak ketemu nggak apa-apa. Berarti. Tapi jenisnya ada ya? Ada, Ibu. Kita ambilnya. Ada berapa jenis? Ada sekitar 40 dari 12 bidang. Ya. Dari 10 bidang. Kemudian dikasih deskripsi itu tadi ya, dikasih sumber pengenaannya, tadi permen-permennya yang digunakan itu apa, itu dilengkapi. Kendal ya? Iya Ibu. Kendal. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Cukup? Ya, Milza, Kohani, Haisasya. Bu, saya mau tanya, kan berhubungan program utamanya untuk Kota Salatiga sendiri itu berbeda sama kabupaten lain, Bu. Sedangkan itu pembagiannya tuh berdasarkan tahapan. Program utamanya berdasarkan tahapan. Kayak iya Bu. Jadi kayak nggak ada poin-poinnya lagi gitu. Nah ini kalau saya lihat dari tabel kalian sudah sesuai programnya. Ya, tapi itu Bu, saya nyari di web lain, di itu lain. Nah itu tapi tidak semuanya Bu, tidak semuanya ada. Jadi cuma hanya ada beberapa seperti yang di RT RW, kemudian persampahan itu Bu. Ini bagaimana? ada struktur dan pola. Iya, tapi kalau sebenarnya kalau di Salatiga sendiri nggak tercantum kayak seperti struktur pola ruang, kemudian kawasan lindung itu nggak, jadinya cuma langsung kayak digabung gitu Bu. Nggak ada pembagian kawasan lindung, kawasan budayanya Bu. Masa sih bukannya ada ya? Di itu program utamanya Bu, di perwujudannya nggak ada. Iya. Kan ada perwujudan struktur ruang, kemudian perwujudan pola ruangnya. Lah struktur ruangnya itu apa saja sih yang di programnya apa saja, ya kan? Iya Bu. Ya. Nah, itu nggak ada poinnya. Nggak ada pusat-pusat pelayanan. Lah ini ada tempatmu? Iya Bu. Itu tapi maksudnya yang lain Bu, yang apa namanya? Selain itu Bu. Itu mungkin programnya cuma ini. Iya. Nah, kalau memang programnya cuma ini kan nggak apa-apa berarti. Berarti di Kota Salatiga programnya cuma itu gitu.
kan bukan berarti harus sama, makanya saya bilang tadi program itu kan sesuai dengan wilayah studi masing-masing. Bukan berarti kalau di wilayah A itu ada program Z, di wilayah B itu harus ada program Z juga, belum tentu seperti itu. Jadi program itu bisa berbeda-beda memang di tiap wilayah. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Sudah cukup? Cukup? Ya, kalau cukup, ini nanti silahkan kalian perbaiki ya untuk tabel-tabelnya. Kemudian nanti kalian kumpulkan maksimal di hari Kamis, jadi di minggu depan ya. Kalian bikin folder, dibuat folder lagi nanti ya, Tiara di pertemuan 9 ini. Ini ya, pertemuan 9 ya ini ya. Di pertemuan 9. Kalau kemarin kan di pertemuan 8. Nah, yang baru nanti dikumpulkan di pertemuan 9. Nanti bikin folder, dikumpulkan di situ maksimal hari Kamis minggu depan. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan hari Kamis itu kalian ada kuliah bersama ya, dosen tamu yang akan diadakan di tanggal 10 hari Selasa. Jadi nanti digabung untuk kelas A dan kelas B di hari Selasa jam 10. Cuman saya sempat nanya Tiara, kalau hari Selasa kalian nggak ada kuliah ya pagi ya. Jadi jam 10 bisa ikut kuliah dosen tamunya di hari Selasa tersebut. Nah, untuk absennya nanti di absen pada saat kuliah bersama tersebut, nanti absennya diserahkan saya. Nanti mungkin Tiara bisa bantu catat siapa saja yang ikut ya di kuliah tersebut, atau nanti mungkin ada absensi sendiri bisa jadi disediakan oleh tim dosen. Yang jelas nanti untuk minggu depan, perkuliahan minggu depan itu adalah dosen tamu. Seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi kira-kira? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Siapa tadi yang ngomong lemes banget? Cukup, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih semuanya atas atensinya. Oh ya, absennya sudah clear semua ya, tidak ada yang absen lagi ya. Saya tidak menerima absen via WA ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.